menunggu Ustaz Hasanuddin, kita tadarus dulu nih. Dibuka Al-Qur'annya surat Az-Zumar. Az-Zumar itu surat ke-39. Nanti kita baca ayat ke-8 sampai ke-18. 39 suratnya. Ayatnya 8 sampai 18. Bagus banget itu artinya yang ayat ke-8. Monggo mic-nya boleh dibuka, Bapak Ibu, mic-nya boleh dibuka, kita tadarus bersama-sama nih. Mbak Ida dibuka ya Mbak Ida. Mbak Ida bagus ya kalau ngaji. Alah Om Rudi nih. Loh, tenang. Dibuka Mbak Ida. Monggo nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza masyal insanu durrun da'a rabbahu muniban ilaihi summa idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qablu wa ja'ala lillahi andadan liyudilla an sabilihi qul tamat biku farika qalila innaka min ashabin nar man huwa qanitun ana al-laili syahidan wa qaiman yahzarul akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa arallahi wasi'un innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahud-din wa umirtu li an akuna awwalal muslimin qul inni akhafu in asaytu yawmin 'adzim fa'budu ma syi'tum min dunihi qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin lahum min fawqihim dhillalun wa min tahtihim dzalika yukhawwifu bihi ya ibadi fattaqun walladzina jatabu wa anna ilallahi lahumul busra wa basyir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika hum ulul albab. Sadaqallahul azim.
Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsir. Terima kasih banyak buat Bapak Ibu yang pagi hari ini sudah tadarusan bersama. Semoga di tahun baru ini keberkahan, keselamatan, dan kesehatan insya Allah membawa kebaikan untuk kita semua. Amin, 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 amin ya Rabbal alamin. Sambil menunggu Ustadz, kita belum datang. Dari yang kita baca tadi ada yang istimewa, kalau tidak salah yang ayat ke-8. Baca dulu ya. Pertolongan kepada tubuhnya. Tetapi apabila dia diberikan nikmat kepadanya, maka dia lupa yang pernah dia berdoa kepada Allah sebelum itu. Dan diadakannya sekutu-sekutu bagi Allah yang menyesatkan dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah kamu dengan kekafiranmu itu. Dan untuk sementara waktu. Sungguh kamu termasuk penghuni neraka. Saya kena ini dengan ayat ini. Karena ketika kita sedang susah itu, mesti lindungo, tua banget, khusyuk banget gitu. Tapi begitu kita seneng, kadang kita lupa. Masya Allah, Masya Allah. Kadang hal-hal yang kecil-kecil begini, kita istilahnya apa ya, nyepelek gini, tenanan kok koyone seperti itu. Semoga Allah selalu menjaga kita semua. Amin, amin, amin. Dan ini masih belum rawuh. Ini Bu ya, ini. Oke. Sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan join di pagi hari ini. Alhamdulillah di pagi hari ini banyak yang sudah join, ini sudah sampai ke 44 orang. Saya sudah mikir, waduh, kayak 2 tahun barunan terus dokter ini. Ternyata enggak, Masya Allah. Tadi sambil menunggu Ustadz Ahmad Hasanuddin Umar, ada beberapa pengumuman yang saya sampaikan sambil menunggu waktu. Insya Allah di bulan Januari ini kita ada 5 kali hari Sabtu. Jadi insya Allah kita akan mengaji 5 kali. Yang pertama ini Ustadz Ahmad Hasanuddin Umar. Kemudian Sabtu yang kedua itu kalau tidak salah Ustadz Eki Firdaus. Kemudian sebentar yang enggak kering. Nah ini. Salah. Ustadz Agus Andrianto. Oh ya, yang ketiga Ustadz Agus Andrianto yang sekarang tinggal di Surabaya. Kemudian ada Ustadz Joko Santosa ya Pak Tarik? Iya. Oke, alhamdulillah Ustadz Joko matur nuwun. Kemudian yang kelima kalau tidak salah Ustadz Suyanto ya? Iya. Alhamdulillah. Insya Allah kami akan hadirkan di hadapan Bapak Ibu semua Ustadz yang insya Allah memang benar-benar mumpuni di bidangnya. Jadi kami terima saran dan masukan dari panjenengan, misalnya, Om, saya punya teman ini, boleh diusulkan ke saya, tidak apa-apa, silakan ditulis di nomor WA saya. Om Dudi, Pak Ustadz hadir. Oh, Pak Ustadz sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz, mic-nya belum dibuka. Mic-nya masih unmute itu. Masih unmute. Ya. Oh. Sudah. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini ya. Telat ya, afwan. Ye. Tidak apa-apa. Ya, sebelum Ya. dimulai Ustaz, Ya. keburu-buru nggak ini waktunya? Enggak. Biasanya kalau nanti menarik itu akan banyak pertanyaan Ustaz. Jadi waktunya mungkin bisa agak panjang gitu loh. Oh, baik. Ya. Tidak apa-apa, nggak keburu-buru, Ji. Enggak. Biasanya sampai jam berapa, Pak Dudi? Biasanya sampai jam 7, cuma biasanya kalau topiknya itu menarik, banyak pertanyaan bisa sampai ke 7.30, Ustaz. Oke, baik, insya Allah. Ya. Ya, silakan Pak Dudi. Kita mulai, Ya, siap. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Yang terhormat dan yang kami hormati Ustadz Ahmad Hasanuddin Umar, STHI MHUM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berkenan kali yang pertama bisa hadir di Yom kami, Yom Sabtu pagi pengajian Ngadem Keati. Ustaz Ahmad Hasanuddin Umar ini beliau alumni dari Universitas di Madinah ya Ustaz. Kemudian juga mengajar di Stikes Surya Global. Laras ya? Betul. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz sekali lagi. Yang Sama. berikutnya kami ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Jamaah Zomiyah Ngadem Keati yang sudah berkenan di pagi hari ini untuk bisa join kembali bersama dengan kami. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah, taufik dan hidayahnya. Maka pada pagi hari ini kita diberi keberkahan, kesehatan, kesempatan sehingga bisa join bertatap muka di acara pengajian Yom Sabtu pagi Ngadem Keati. Sholawat serta salam tak lupa tertulah kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang telah memberikan manfaat dan syafaatnya kepada kita umat manusia sampai di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah pengajian pada pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya monggo Ustadz Ahmad Hasanuddin Umar, waktu kami persilakan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dudi dan Bapak Ibu serta hadirin sekalian ya jamaah Jumiyah tadi ya. Jamaah Jumiyah Ngadem Keati. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pada pagi hari ini atas izin Allah kita bisa berjumpa ya untuk pertama kalinya dalam kajian rutin bulanan Pak Dudi ya. Mingguan Ustaz. Oh, pekanan ya, dalam kajian rutin pekanan Bapak Ibu yang Ngadem Keati tadi ya. Ya. Yang berdasarkan informasi yang saya sampai ke kami ini teman-teman satu angkatan ya kalau nggak salah ya, satu alma mater. Dulu satu angkatan, sekarang banyak. Oh, sekarang banyak, alhamdulillah. Berarti sudah berkembang ya. Iya, alhamdulillah. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama ya tentang satu tema penting yang
sudah Bapak Ibu ketahui sebagaimana tercantum ya di dalam poster yang ada, yaitu faktor-faktor yang membuat kita mampu bersabar. Ya. Insya Allah itu tema yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian, nah ini sebenarnya di tema yang kami akan angkat ini itu diambil dari kitab ya, yang ditulis oleh seorang ulama besar, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau menulis kitab yang sangat bagus dan saya kira penting untuk kita pelajari kitab ini, yaitu Al-Umur Al-Mu'inah ala Sabri ala Adal Khalqi. Ya. Perkara-perkara yang bisa membantu kita untuk sabar, untuk bisa bersabar dari sikap orang lain ya yang menyakiti diri kita. Nah, itu judul kitab yang tulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dijelaskan dalam kitab ini bahwa kesabaran adalah sesuatu yang sangat penting ya, dimiliki oleh setiap orang. Apalagi kita sebagai seorang muslim, kesabaran itu memiliki manzilah azimah min manazilid din. Memiliki kedudukan yang sangat agung dari agama kita ini. Ya, wa maqamu rafi mim maqamatihi. Dan tinggi pula kedudukan kesabaran ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Ya. Disebutkan banyak sekali dalam Al-Quran ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah kesabaran ini. Dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah sampai beliau katakan bahwa Allah menyebutkan kata sabar dalam Al-Quran di aksar min tis'ina maudi'an. Itu lebih dari 90 kali ya. Atau lebih dari 90 tempat Allah sebutkan sabar. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian. Jadi banyak sekali kesabaran disebut berulang-ulang oleh Allah Ta'ala dengan beragam bentuknya tentu. Ya. Sampai tadi 90 kali ditemukan oleh Imam Ahmad disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, sabar itu kenapa sangat dibutuhkan oleh manusia, ya terutama dalam bab ketaatan, dalam bab ya menghindari larangan dan termasuk dalam bab ketika kita menghadapi musibah, suatu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita butuh kesabaran dalam ketaatan supaya kita bisa mampu mengamalkan ketaatan, dan kita butuh kesabaran dalam bab larangan supaya kita mampu untuk meninggalkannya, dan kita butuh kesabaran dalam menghadapi musibah yang telah ditakdirkan Allah Ta'ala supaya kita tidak murka, kita tidak marah saat kita mendapatkan musibah dan itu sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya kita sebagai hamba Allah sangat butuh kepada kesabaran. Harus senantiasa ada kesabaran ya, membersamai kita dalam setiap keadaan. Karena tidak ada ketaatan kecuali kalau kita mampu bersabar, dan tidak ada kemampuan untuk meninggalkan kemaksiatan kecuali dengan kesabaran, dan tidak ada kemampuan untuk menghadapi ketentuan Allah, takdir dari Allah Ta'ala yang bisa membuat Allah ridho, Allah tidak murka kepada kita kecuali kita menghadap. Nah, oleh karena itu, fama ahwajul muslim bal asyaddu hajatihi ila an yakuna mutahalliyan bisabri fi kulli ahwalihi. Ya, betapa seorang muslim itu sangat butuh terhadap kesabaran, bahkan sangat butuh sehingga dia harus menghiasi dirinya dengan kesabaran dalam setiap keadaan. Itu kata ya seorang ulama, Syekh Abdul Razak Al-Badar rahimahullah ketika beliau mensyarah kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi sabar ini memang tadi ya banyak disebutkan, kadang-kadang di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ya, sebutkan pemerintah ya, menyuruh kita untuk bersabar. Contohnya misalnya di dalam surah Ali Imran ya, ayat terakhir ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Kuatkanlah kesabaran kalian. Dan bersiap-siaplah kalian ya, warabitu. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah la'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga para ulama mengatakan bahwa sabar itu hukumnya wajib.
Jadi kalau ada orang dia tidak sabar, dia seorang muslim tidak sabar, maka itu musibah di atas musibah. Misalnya dia kena musibah, lalu kemudian dia tidak menghadapi setiap musibah yang dialaminya, yang terjadi dia justru malah ya, marah-marah, berkeluh kesah, tidak terima dan seterusnya, berarti dia itu betul-betul ya musibah di atas musibah. Oleh karenanya bersabar sebagaimana yang Allah perintahkan tadi, isbiru wasabiru, adalah wajib karena Allah perintahkan. Bersabarlah kalian, kuatkanlah kesabaran kalian. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekaliannya. Selain itu kita juga dilarang untuk bersikap sebaliknya, artinya tidak sabar. Ya. Dalam ayat yang lain Allah memuji orang-orang yang mampu bersabar. Dalam ayat yang lain Allah menjanjikan sesuatu yang pahala yang baik, ya, tempat kembali yang baik bagi orang-orang yang mampu bersabar. Ada al-basyarah, ya, kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Misal Allah Ta'ala mengatakan wabasyirus sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala senang terhadap orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin misalnya. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha yuhibbus sabirin misalnya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang pentingnya kesabaran bisa kita temukan di dalam Al-Qur'an. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Tapi apa yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini yaitu bagaimana kita ya, dalam menjalani kehidupan yang seringkali kadang-kadang tidak setiap ya, apa yang kita hadapi semuanya baik-baik saja ya. Baik di kantor kita misalnya, tempat di mana kita bekerja, atau di kampung kita, tempat di mana kita tinggal. Mungkin ada tetangga yang kurang baik, kalau di kantor ada teman yang kurang baik, ya, atau mungkin bahkan di grup WhatsApp, ya, atau mungkin bahkan di medsos, ya, kita berinteraksi dengan banyak sekali orang yang kadang-kadang di luar kontrol kita. Ya, ada saja orang yang membuat kita ya mungkin sakit hati ya dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dengan sikapnya terhadap kita. Nah, itu yang akan kita bahas ya, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, yaitu as-sabru ala adzal khalq. Kita bagaimana mampu bersabar ketika ada orang menyakiti kita. Ya. Entah itu dari keluarga sendiri, ya misalnya, atau pasangan sendiri, atau bisa ya tadi tetangga kita sendiri, teman sejawat kita sendiri, teman kerja kita sendiri, di lingkungan kita sendiri, yang ya berbuat menyakiti kita ya, baik secara fisik maupun secara hati. Nah, kadang-kadang itu terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu dan sekalian. Nah, nah itu jadi memang setiap kita tidak ada yang selamat sepenuhnya ya, dari persoalan tersebut ya. Dalam pergaulan kita, dalam kita berinteraksi dengan sesama manusia, kita tidak bisa selamat sepenuhnya dari sikap-sikap orang yang membuat hati kita ini menjadi nyaman gitu ya. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Karena memang faktanya manusia itu bermacam-macam ya. Tidak semua sikap kita sama, tidak semua akhlak kita sama, tidak semua ilmu yang kita miliki sama. Bertingkat-tingkat. Nah, maka sudah pasti dalam kita berinteraksi dengan orang-orang ya, ada saja sesuatu yang kita ya terganggu gitu ya. Ya mungkin sesama kita, bisa jadi juga kita yang justru membuat orang lain tidak nyaman dengan kita. Nah, tapi kita akan fokus pada bagaimana jika ada orang yang membuat kita tidak nyaman ya, membuat kita tersakiti ya secara hati tadi misalnya. Nah, ini gimana caranya supaya kita mampu bersabar, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Ya. Bahkan ada orang, ini saya kasih satu contoh kasus gitu ya. Ada orang yang gara-gara perdebatan yang terjadi di medsos ya, di grup WhatsApp yang tidak terkendali, akhirnya mereka bermusuhan. Ya. Bahkan katakanlah si A dan si B begitu ya.
Si A bekerja di satu institusi, di satu lembaga, si B bekerja di lembaga yang lain. Nah, mereka berdebat dalam satu persoalan, Bapak Ibu dan sekalian. Lalu kemudian si B ini, karena dia punya akses, ya, punya hubungan dengan pimpinan lembaga di mana si A itu bekerja, misalnya. Si A dan si B ini bekerja tapi di tempat yang berbeda. Mereka berdebat. Mereka berselisih pendapat. Awalnya dari diskusi yang ada di grup WhatsApp. Lalu kemudian terjadilah ya konflik yang berkelanjutan. Tidak hanya sekedar ya, pada diskusi di grup WhatsApp, bahkan secara langsung itu terjadi. Nah, lalu kemudian tadi si B ini punya akses, punya kedekatan dengan pimpinan lembaga di mana si A bekerja. Persoalannya persoalan pribadi. Awalnya soal diskusi. Ya. Ada konflik. Lalu kemudian si B ini memanfaatkan akses dia ya, dekat dengan pimpinan lembaga di mana si A bekerja. Lalu dia meminta kepada si pimpinan lembaga si A bekerja itu untuk menghentikan ya si A, mem-PHK si A. Nah, dan akhirnya itu terjadi. Dan si A tahu yang menjadi provokator dia diberhentikan di tempat di mana dia bekerja itu adalah ternyata si B, karena waktu dipanggil dia menyebutkan ya informasi-informasi yang mengarah kepada si B tadi. Nah, terjadilah akhirnya ya konflik terus berlanjut. Nah, ini kan bagaimana menyikapinya? Bagi si A ini kan, kalau dia tidak bersabar, maka bisa saja dia melakukan satu tindakan yang di luar kontrol dirinya, misalnya. Dia bisa saja mungkin akan datang kepada si B, si A akan datang kepada si B, lalu mungkin akan terjadi keributan. Bukan hanya secara lisan, bahkan mungkin secara fisik itu akan terjadi jika si A ini tidak menghadapi masalah ini dengan sabar ya. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta sekalian. Nah, jadi ini salah satu contoh kasus ya di mana ada orang ya gara-gara diskusi di grup lalu terjadi konflik ya, terjadi permusuhan. Nah, bahkan sampai si A ini di-PHK dari tempat kerjanya. Sementara ya itulah tempat di mana dia mencari maisha untuk anak dan istrinya. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta harus kalian, pada situasi seperti ini, kalau si A tidak memiliki kesabaran, ini sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Karena dari konflik pribadi, diskusi yang tidak sepandangan, lalu kemudian berkembang. Berkembang, lalu dengan ya kezaliman si B tadi, sampai dia menggunakan aksesnya dia ya untuk akhirnya mem-PHK-kan si A ini. Nah, ini Bapak Ibu dan hadis kalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Menyakitkan bagi si A ya. Tindakan yang dilakukan si B ini ada satu sikap yang menyakitkan si A. Nah, maka dalam situasi seperti ini si A dia butuh kesabaran luar biasa ya agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Mungkin saja tadi kami sampaikan si A ini akan menantang si B duel gitu ya. Berkelahi padahal mereka sudah berkeluarga, ya mereka sudah punya anak dan istri dan seterusnya. Karena terlalu jauh gitu intervensinya. Nah, itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadis kalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, pada situasi seperti inilah kita seandainya kita pada posisi si A, maka kita perlu memiliki kesabaran luar biasa ya, agar apa yang dia rasakan dari tindakan si B itu ya betul bisa dikontrol gitu ya. Bapak Ibu dan hadis kalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, lalu gimana caranya supaya kita mampu bersabar menghadapi situasi seperti itu? Ya, atau banyak contoh lain saya kira yang kita bisa kembangkan di mana kita memang butuh kesabaran. Atau ada
tetangga bertetangga ya. Karena dalam hadis misalnya mengatakan arbaun minas sa'adah atau arbaun minas syaqawati. Ada 4 perkara yang membuat seseorang itu bahagia, atau ada 4 perkara yang membuat seseorang itu dia sengsara. Nah, salah satu di antaranya adalah al-jarusu, tetangga yang buruk. Jadi kalau orang hidup di satu lingkungan, lalu dia punya tetangga yang buruk, tetangga yang jahat, itu adalah ya salah satu faktor yang bisa menyengsarakan seseorang. Sebaliknya kalau dia hidup di suatu lingkungan, dia punya tetangga yang baik, itu adalah salah satu faktor yang bisa membuat seseorang bahagia. Jadi arbaun minas sa'adati, yang pertama itu al-mar'atus sholihah, al-jaru as-salihu, ya, al-markabul hani, wal maskanul wasi. 4 perkara yang bisa membuat seseorang itu bahagia. Yang pertama adalah pasangan yang baik. Yang kedua adalah tetangga yang baik. Yang ketiga rumah yang cukup lapang. Dan yang keempat adalah kendaraan yang sehat, ya, yang bagus. Bagus di sini maksudnya ya bukan bagus mewah, bukan, maksudnya kendaraan yang sehat yang bisa dipakai kemana-mana untuk memudahkan urusan kita. Itu kata Rasulullah SAW. Tapi sebaliknya arbaun minas syaqawah, ada 4 perkara yang itu bisa menyengsarakan seseorang. Nah, salah satu siapa? Adalah pasangan yang buruk, ya, suami atau istri yang buruk. Kemudian yang kedua al-jar asu. Al-jar asu artinya tetangga yang buruk. Kemudian al-markabusu, kendaraan yang juga buruk, artinya tidak bisa digunakan ya untuk bisa memudahkan urusan kita. Dan yang keempat al-maskanud dayyik, ya, tempat tinggal yang sangat sempit. Sangat sempit, ya, bisa secara sempit itu bisa, yang dimaksud di sini tentu tempat tinggal yang sempit di sini lebih pada yang membuat hati kita menjadi sempit, ya. Karena Rasul SAW tempat tinggal beliau tidak terlalu luas juga, ya. Jadi sempit yang dimaksud di sini kita bawa maknanya adalah sempit yang membuat hati dan suasana hati kita itu menjadi sempit. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, berdasarkan riwayat ini maka disebutkan tadi ada al-jar asu. Maka ketika kita hidup di satu lingkungan, di satu tempat, di satu kampung, lalu kita punya tetangga kita sering menyakiti kita. Nah, ini tentu kalau kita tidak sabar, situasinya akan bikin runyam, ya. Ada seseorang cerita, dia hidup di satu kampung bertetangga dengan seseorang. Nah, tetangganya ini suka berbuat jahat gitu ya kepada si fulan ini. Jadi setiap kali dia nanam pohon apa saja, itu pasti akan diracun oleh si tetangganya. Apalagi kalau pohon itu pohon yang berbuah, ya, seperti rambutan, mangga, apalagi pepaya misalnya. Pokoknya setiap kali ada pohon, itu pasti diracun. Bingung si tetangga ini siapa? Katakanlah si fulan ini. Ternyata pada suatu ketika anaknya dia mendapatkan bahwa tetangganya itulah yang meracun pohon. Jadi setiap kali ada pohon berbuah itu diracun. Nah, itu, dan sudah tetangganya ini sudah tua gitu ya, sudah sepuh. Tapi memang begitu sikapnya, ya. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian contoh lain misalnya kita punya tetangga, dan tentu saya kira ketika kita pada posisi si fulan ini kita tidak akan nyaman, ya, kalau punya tetangga seperti itu. Nah, dan banyak lagi yang lain, ya, saya kira kita bisa beri contoh banyak, ya. Bagaimana dalam berinteraksi secara sosial kita menemukan orang-orang yang tidak semua orang baik, ya. Nah, lalu gimana kita menghadapi orang-orang yang seperti itu, Bapak Ibu dan sekalian, ya, hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain, supaya kita mampu bersabar menghadapi situasi yang tidak mengenakan itu, yang tidak nyaman itu. Ya, mungkin Mas Fajar misalnya, antum pernah mengalami situasi seperti itu? Bisa teman kerja yang kurang baik? Ada kan? Ada. Ya. Saya doakan alhamdulillah seperti itu. Alhamdulillah, ya. Macam-macam cara kita, ya, dalam menghadapi situasi itu. Bahkan mungkin dengan
Ya keluarga kita sendiri, dengan pasangan kita sendiri, dengan mertua kita sendiri. Ya, itu sangat mungkin. Bahkan sesama jamaah kajian misalnya. Sangat mungkin terjadi konflik yang membuat kita, wah kok ini begini amat gitu ya. Bahkan sesama jamaah masjid. Itu sangat mungkin, sekalian. Nah ini ya. Nah, maka gimana sih caranya supaya kita ini mampu bersabar menghadapi suasana seberat apapun ya. Menghadapi sikap sebagian orang yang membuat kita tidak nyaman. Karena tadi cenderung menyakiti hati kita, cenderung menyinggung kita, bahkan mungkin meremehkan kita. Nah, disinilah penting kita ya, mempelajari ilmunya, bagaimana supaya kita bisa bersabar ya. Dan itulah yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Umur Al-Mu'inah 'ala Sabri 'ala Adzal Khalqi. Ada beberapa perkara yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang bisa membantu seorang hamba mampu bersabar saat dia menghadapi situasi yang tadi ya kurang nyaman dalam berinteraksi sosial ya dengan siapapun lah ya, dengan siapapun. Apa saja yang dimaksud, faktor yang dimaksud sekalian? Yang pertama disebutkan ya, seorang hamba dia akan tertolong, terbantu sehingga dia mampu bersabar itu dengan beberapa cara, beberapa faktor. Satu diantaranya kata beliau, ayyashhada annallaha azza wa jalla khaliqu af'alil ibad wa harakatihim wa sakanatihim wa iradatihim. Nah, dia harus memahami ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta seluruh perbuatan hamba. Jadi Allah taala itu menciptakan manusia, kita sebagai makhluk, seluruh makhluk, bahkan termasuk perbuatan kita sendiri. Apa saja kita lakukan itu adalah makhluk. Dan itu Allah tegaskan di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Atau dalam surah Az-Zumar ayat 62 Allah Ta'ala mengatakan Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu di luar Allah Ta'ala itu adalah makhluk. Perbuatan kita, sikap kita, perbuatan seseorang, sikap seseorang itu ada juga makhluk. Artinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mengizinkan itu semua terjadi. Maka disebutkan gerakan kita, diamnya kita, irodahnya kita, ya, kita berkeinginan, berkemauan melakukan sesuatu, itu terjadi berdasarkan penciptaan Allah Ta'ala dan itu terjadi berdasarkan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fama sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa saja yang Allah kehendaki ya dia terjadi dan apa saja yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maka dia tidak akan terjadi. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Tidaklah ada suatu benda yang bergerak di alam ini, baik di atas maupun benda yang di bawah, bahkan semut kecil sekalipun, ya, bergerak itu semua atas izin Allah dan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hamba makhluk itu orang yang ada. Ya. Contoh kasus yang dua tadi, misalnya ada tetangga yang buruk atau teman satu grup yang buruk gitu ya, sampai dia menyebabkan dia di PHK dari tempat kerjanya. Nah, itu tadi ya contohnya misalnya. Maka jangan melihat ya kepada perbuatan si tetangga itu, bukan itu yang kita lihat. Dan jangan pula kita melihat kepada perbuatan si tetangga yang suka apa tadi? Meracuni pohon gitu ya. Nah, kita kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kita jangan melihat ke arah situnya. Kalau kita melihat kepada perbuatan ya orang yang menyakiti kita, ini kita bisa dipastikan tidak mungkin mampu bersabar. Ya, tidak mungkin mampu bersabar. Kalau kita lihat perbuatan, apalagi misalnya kita sebenarnya punya kemampuan ya yang sangat terbuka untuk katakanlah tadi si A ya yang di PHK oleh si
pimpinannya karena provokasi dari si B. Si A ini sebenarnya dia punya kedudukan dan derajat yang sama. Bahkan dia punya kemampuan secara fisik seandainya gitu. Tadi apa duel lah gitu ya, berkelahi. Punya kemampuan. Karena ya faktanya begitu gitu. Nah, maka kalau kita lihat, kalau si A hanya sekedar melihat pada perbuatan si B, itu sangat mungkin terjadi perkelahian. Dan bahkan saya mendengar gitu ya, bahwa si A itu ini untuk menyelesaikannya tidak ada cara lain kecuali tadi diajak duel 1 lawan 1 gitu ya. Nah, tapi itu nggak baik. Itu nggak baik. Gitu. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Nah, maka harus gimana dong? Sabar. Gimana saya bisa sabar? Saya dikatakanlah si A bilang, saya di PHK dari tempat kerja saya. Padahal itulah tempat saya cari maisha selama ini. Nah, ini udah berlebihan. Iya, tapi kita harus sabar. Maka jangan lihat perbuatan si A, si B, ya, yang menyebabkan Anda dikeluarkan dari tempat kerjaan. Tapi lihatlah di balik itu, siapa yang menggerakkan dia untuk melakukan perbuatan itu? Siapa coba? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah tidak mengizinkan, jika Allah tidak menghendaki perbuatan si B kepada si A, itu tidak mungkin terjadi. Itu Bapak Ibu dan sekalian. Jadi kita selalu berpikir, oh ini adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dia sebagai alat sehingga saya di PHK dari tempat kerja saya. Itu hanya alat saja. Sebabnya tadi sudah jelas. Bisa jadi meskipun bukan si A, mungkin akan ada si C, si D, dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya tetap membuat dia harus di PHK dari tempat kerjanya itu. Mungkin Allah akan beri dia pekerjaan yang lebih baik, tempat yang lebih baik. Tapi caranya banyak. Nah, salah satunya adalah seperti yang tadi digambarkan itu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus berpikir ke arah sana. Jangan fokus pada apa yang dilakukan oleh si B tadi kepada si A. Jangan fokus pada perbuatan si tetangga yang suka meracuni setiap pohon berbuah yang ditanam oleh si Fulan ini tadi. Itu. Nah, itulah cara yang mampu atau yang bisa membuat kita mampu bersabar. Karena tadi tidak mungkin sesuatu itu terjadi jika tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam surah At-Takwir ayat 29 Allah Ta'ala mengatakan, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Tidaklah mereka ya, atau tidaklah kalian itu mampu ya, berkehendak kecuali sesuatu yang memang oleh Allah dikehendaki. Allah Tuhan semesta alam. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Itu dasarnya Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Jadi kehendak yang dimiliki oleh seseorang lalu dia melakukan suatu tindakan yang ditujukan kepada kita dan itu menyakitkan kita, itu semata-mata memang sudah dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Nah, ini Bapak sekalian, karena tadi bahwa tidaklah seseorang itu bergerak, seseorang itu diam, tidaklah seseorang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, melainkan itu adalah berdasarkan ketentuan Allah bi takdirillahi azza wa jalla wa qada'ihi. Dengan takdir dari Allah Ta'ala dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua apa yang dilakukan oleh setiap hamba itu artinya diizinkan dan dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Oleh karenanya, lihatlah ke sana. Nah, maka kalau kita mampu merespon situasi yang tidak mengenakan itu, melebihi dari hanya sekedar melihat perbuatan seseorang kepada kita, yaitu kita ingat bahwa ini semua terjadi bi'idnillahi wa bimasyiatih. Karena izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kita bisa bersabar. Ini Bapak Ibu dan harus kalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Gitu ya. Dan pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Kalau kita mampu bersabar, pasti ada hikmahnya itu. Nah, itu. Nah, itu.
harus begitu. Ya tetangga tadi kan nggak mungkin bergerak dia, nggak mungkin dia meracun pohon-pohon yang ditanam oleh si fulan, kecuali memang Allah gerakan dia. Itu dia sebagai alat saja. Selebihnya Allah lah yang mengizinkan dan menghendaki. Nah, tapi kita harus husnuzon, kita tidak boleh suudzon kepada Allah Ta'ala. Pasti ada hikmah di balik itu. Ya, Bapak, Ibu, dan hadis sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, misal ya, contoh ya, di antara hikmah yang didapatkan oleh si fulan tadi yang punya tetangga yang buruk. Dia punya pohon berbuah. Itu udah subur tinggi, berbuah, sering berbuah. Akhirnya diracun oleh si tetangganya. Nah, beberapa waktu kemudian dia baru tahu hikmahnya. Seandainya pohon itu tetap ada, pohon itu di samping tembok rumah si fulan tadi. Itu sangat mungkin digunakan oleh pencuri untuk naik ke pohon itu, lalu kemudian loncat ke tembok karena ada bagian tembok terbuka gitu ya. Nah, dia baru sadar dengan matinya pohon itu, kemudian pohon itu tumbang, potensi si pencuri masuk ke rumahnya itu jadi hilang. Nah, itu diantaranya. Seandainya, karena ada orang bilang, ya kepada si fulan ini itu bahaya loh, pohon sampean itu sangat. Nah, ada yang menyampaikan gitu. Nah, jadi itulah mungkin salah satu hikmahnya. Kenapa pohon itu akhirnya dia harus mati gitu ya. Nah, yang kasus tadi kerja di lembaga tadi si A itu pun ternyata hikmahnya setelah dia di PHK dia dapat pekerjaan yang lebih baik, lebih mulia di tempat yang lebih baik, bahkan dia bisa ya, melakukan sesuatu, mendapatkan sesuatu yang di luar kemampuannya, tapi dimampukan oleh Allah Ta'ala setelah apa? Setelah dia di PHK dari tempat kerjanya itu. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, di situ penting kita mampu bersabar ya dalam menghadapi situasi seberat apapun. Awalnya mungkin si A merasa sangat berat. Nah, bagaimana ini? Padahal penghasilannya, gajinya cukup besar dari lembaga di mana dia bekerja. Nominalnya cukup besar. Tapi tadi ya, Allah Ta'ala menggerakkan seseorang yang menyebabkan dia akhirnya di PHK dari tempat itu. Nah ini ya, itu yang pertama, yaitu dalam melihat suatu tindakan yang membuat kita kurang nyaman tadi, jangan dilihat perbuatannya, jangan dilihat kata-katanya, tetapi lihatlah ya apa atau siapa di balik itu semua, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu insya Allah kita mampu bersabar. Yaitu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian yang kedua kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, perkara atau faktor yang bisa membuat seseorang mampu bersabar adalah dia harus meyakini bahwasanya dia itu punya dosa. Ya. Dia pernah melakukan perbuatan dosa, kemaksiatan. Sangat mungkin terjadi sesuatu pada kita itu disebabkan karena perbuatan dosa kita. Sangat mungkin kita ya musibah gitu ya. Ada musibah yang menimpa kita dari orang lain. Ya, mungkin orang lain tadi ya, kalau kita kembali kepada contoh si A tadi ya, yang akhirnya dia dipecat dari tempat kerjanya disebabkan perbuatan si B yang konflik awalnya tadi dari grup, bisa jadi itu terjadi karena perbuatan maksiat atau dosa yang dilakukan oleh si A. Itu. Maka di dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 30 sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum mim musibatin fima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Nah, dan tidaklah ada suatu musibah yang menimpa kalian fabima kasabat aydikum, itu disebabkan karena perbuatan kalian sendiri. Dan Allah banyak ya memaafkan dosa-dosa dan kesalahan kalian. Wa ya'fu an katsir. Tapi ada sebagian dosa kita, sebagian maksiat kita itu tidak
Allah ampuni kecuali dengan cara ya Allah datangkan musibah kepadanya. Apa itu musibah? Tadi misalnya sikap teman kita, sikap tetangga kita, sikap dari makhluk yang menyakitkan kita. Ini Bapak Ibu dan sekalian yang tidak ya ramah ya, yang membuat kita tidak nyaman, membuat kita tertekan dan lain sebagainya. Nah, itu maka kalau kita ingat kepada ayat 30 surah Asy-Syura ini, dan saya yakin, saya kira kita pasti akan memahami bahwa tindakan seseorang yang membuat kita tidak nyaman itu adalah sebagai musibah. Segala sesuatu yang menimpa kita dan membuat kita tidak nyaman itu adalah musibah, Bapak Ibu sekalian. Itu adalah musibah. Tapi kalau kita ingat pada ayat Allah tadi, surah Asy-Syura ayat 30, ya, apa yang kita lakukan itu akan menyebabkan sesuatu. Pasti ada dampaknya, positif, negatif. Nah, jika ada dampak yang negatif, dan itulah musibah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, nah ini bisa jadi karena perbuatan dosa atau maksiat yang dilakukan oleh si A tadi, atau oleh si Fulan tadi ya. Nah, oleh karenanya, kalau dia ingat itu, maka dia akan sibuk bertaubat kepada Allah Ta'ala, dia akan sibuk beristighfar kepada Allah Ta'ala dari setiap dosa yang dia lakukan. Nah ini. Itu Bapak Ibu dan harus kalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi dia kembali kepada kesalahan dirinya, kembali kepada perbuatan dosa dirinya. Maka dengan begitu dia akan sadar ya bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sebagai ya, hukuman dari Allah Ta'ala terhadap dirinya. Ya, itu. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, Innallaha idza arada bi abdihi khairan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, idza arada bi abdihi khairan, ya, yu'ajjilu lahu al-uqubata fid dunya. Allah akan menyegerakan hukumannya di dunia. Hukuman dari Allah itu bermacam-macam. Bisa jadi musibah juga adalah hukuman yang dilakukan oleh seseorang kepada kita. Nah, itu sesungguhnya Allah ingin memberikan kebaikan. Allah menghendaki kebaikan kepada kita semua, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, ini ya. Jadi kembalilah introspeksi diri, ya, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Ta'ala, banyak-banyak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maka dengan demikian, insya Allah kita akan mampu bersabar. Ya. Bahkan harus kita katakan, oh ini karena perbuatan dosa saya. Kalau dia kena musibah, kalau dia ingat pada dirinya, ingat pada dosa-dosanya, maka itu akan menjadi suatu nikmat. Nah, maka dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, wa idza taba wastaghfara wa qala hadza bidzunubi sarat fi haqqi nikmah. Apabila seseorang kena musibah kemudian dia bertaubat, kemudian dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah Ta'ala, lalu dia mengatakan ini adalah karena perbuatan dosa-dosa saya, maka sarat fi haqqihi tilkal musibah nikmah. Musibah yang dialami itu, kalau dia mampu tadi mengevaluasi dirinya, mampu dia bertaubat, beristighfar, itu akan justru menjadi nikmat bagi dirinya. Nah, sebaliknya, kalau dia ya tidak ingat akan dosa-dosanya, dia bahkan marah terus kepada si B tadi, atau kepada tetangganya tadi, maka itu fa'lam anna musibatahu musibatun hakikiyah. Bahwa musibah yang dihadapinya itu adalah betul-betul musibah. Atau dalam istilah kita bagikan orang yang jatuh tertimpa tangga, udah jatuh ketimpa tangga. Ya, itu kalau dia tidak bisa bersabar. Ya, itu kalau dia tidak mengevaluasi dirinya, Bapak Ibu. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan ya, suatu kalimat yang luar biasa. Ya, apa kata beliau? La yarjuwanna abdun illa rabbahu, wa la yakhafanna abdun illa dzambahu. Janganlah sekali-kali seorang hamba berharap kecuali hanya kepada Allah Tuhannya, dan janganlah sekali-kali seorang hamba itu takut kepada siapapun kecuali karena dosanya. Wala yakhafanna abdun illa dzambahu. Karena dosanya itulah yang akan menyebabkan dia kena musibah di antaranya. Nah ini ya Bapak sekalian, itu yang perlu kita sama-sama pahami ya. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan manuzila balaun illa bidzambin wala rufi'a illa bitaubatin. Tidaklah suatu bala,
satu cobaan, satu musibah turun kepada seseorang, melainkan karena perbuatan dosa. Jadi apa saja Bapak Ibu yang kita rasakan, sesuatu yang tidak nyaman, ya, atau suatu musibah, tidaklah itu turun, tidaklah itu terjadi illa bidzambin, kecuali karena perbuatan dosa kita. Itu disebutkan ya dalam riwayat dari salah seorang sahabat Nabi SAW. Dan sebaliknya wala rufi'a illa bitaubatin, dan tidaklah musibah itu diangkat ya dari dirinya oleh Allah Ta'ala kecuali karena perbuatan taubatnya. Nah, dia taubat, ingat dia dosanya, Allah akan angkat, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik sekalian, ya azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Jadi penting sekali kita memiliki sikap ya yang kedua ini. Jadi kita betul-betul merasa bahwa kita punya dosa, kita ya mungkin berbuat maksiat. Maksiat itu ada perbuatan, segala perbuatan yang menyelisihi perintah Allah dan Rasul-Nya. Gitu ya. Gitu. Misal apa? Oh, banyak sekali ya perintah-perintah Allah. Misalnya kita disuruh sholat, tapi kita meninggalkan sholat. Ada kasus real terjadi yang saya sering ceritakan kepada teman-teman ya. Jadi Bapak sekalian, ada seorang pengusaha. Oh, usahanya bagus. Ya. Dia kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar. Secara ekonomi bagus sekali. Ya. Dipercaya oleh banyak perusahaan besar untuk jadi rekan. Ya. Dalam setiap proyek gitu ya, yang ada. Dia punya banyak karyawan. Nah, tapi dia kemudian terlena oleh pekerjaannya. Terlena dengan urusan dunianya. Akhirnya dia tinggalkan sholat. Dia tinggalkan ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan ini saya tahu karena pengakuan dia sendiri. Ketika dia ambruk, ya hampir habis semua barangnya. Bahkan rumahnya pun akan diambil oleh bank. Nah, bukan hanya sekedar itu, bahkan istrinya pun selingkuh. Gitu ya. Istrinya pun selingkuh dengan teman kerja sekantor. Itu musibah luar biasa. Dia hampir tiap hari kala itu telepon kepada kami. Ya. Berkeluh kesah. Ya. Karena situasi yang sangat tidak mengenakan, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi oleh Allah diuji. Ya. Oleh Allah diuji. Karena apa? Karena dia bermaksiat kepada Allah, dia tidak taat kepada Allah. Dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah. Yaitu apa? Dia meninggalkan sholat 5 waktu. Memang dia cerita awalnya saya tidak sholat subuh. Kenapa? Capek. Karena habis kerja seharian dia ngontrol anak buahnya. Kemana-kemana. Dia kontraktor juga. Nah ini sekalian. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, oke baik Pak Wisnu, insya Allah nanti saya jawab ya. Ini berarti sampai jam 7. Ini jam 7 kurang 5 ya. Itu. Tapi lambat laun, akhirnya sholat 5 waktu dia tidak lakukan. Zuhur dia sibuk. Karena udah terbiasa meninggalkan sholat subuh. Akhirnya zuhur dia tinggal pelan-pelan. Jamaah yang dulu biasa lakukan, tidak dia lakukan. Boro-boro jamaah, bahkan sholat 5 waktu ditinggalkan. Kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya. Sampai bertahun-tahun. Itu menurut pengakuan dirinya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, setiap kali dia ada deal, kesepakatan dengan perusahaan besar untuk menyelesaikan proyek, gitu ya. Nah, dia bilang kan ada tenggat waktu, ada deadline, gitu ya. Harus selesai dalam jangka waktu, katakanlah 3 bulan. Uang DP sudah dibayar perusahaan. Dia oke siap. Dia gerakkan karyawannya. Akhirnya apa yang terjadi? Karena dia sering meninggalkan sholatnya. Ternyata urusannya tidak mudah. Urusannya semakin berat. Akhirnya, ya tentu dengan kehendak Allah Ta'ala, setiap proyek yang dia terima dari perusahaan besar,
itu tidak selesai tepat waktu. Padahal udah ada MOU, kesepakatan. Kalau tidak selesai dalam jangka sekian bulan, maka proyek akan dihentikan dan uang muka harus kembalikan. Dan itu terjadi berkali-kali. Akhirnya dia harus pinjam uang ke sana ke sini untuk apa? Menggaji karyawan yang sudah mengerjakan walaupun telat. Telat 1-2 hari, telat sepekan tidak akan diterima. Begitu kesepakatannya. Dan itu terjadi berkali-kali. Akhirnya dia pinjam uang kemana-mana untuk membayar karyawan, untuk mengembalikan uang muka itu. Hutangnya numpuk. Didatangi debt collector hampir tiap hari. Bank bahkan memutuskan ini rumahnya akan disita. Nah, di luar itu, yang lebih parah lagi, istrinya berselingkuh dengan teman kerja. Karena mungkin dia sibuk ya ngurusin bisnisnya, sehingga istrinya tidak pernah disapa gitu ya. Nggak pernah mungkin, karena dia capek terus. Istrinya nggak pernah mendapatkan perhatian dari diri. Bapak sekalian. Nah ini. Ya, akhirnya saat dia kena musibah, jatuh dia, bangkrut perusahaannya, istrinya diambil orang. Baru dia sadar. Nah, lalu kami sampaikan, itu sebab perbuatan dosa kita sendiri. Maka bertaubatlah segera kepada Allah, perbaiki lagi hidupnya, perbaiki hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Ya, sholat dijaga lagi, ya, jangan sampai ditinggalkan, kalau bisa berusaha untuk saja jamaah 5 waktu. Supaya Allah ampuni dosa kita dan Allah perbaiki kehidupan kita. Alhamdulillah. Ya, akhirnya si Fulan ini ya, mendapatkan istri lagi, dan qadarullah kami waktu itu yang diminta oleh si Fulan untuk menjadi juru bicara keluarga gitu ya. Saat melakukan lamaran untuk akad nikah gitu ya. Ya kami tahu persis istrinya yang baru itu ya. Alhamdulillah sekarang berjalan baik dan sholat dia terus dia perbaiki dan bangkit lagi ekonominya. Nah itu. Ini pengalaman real konkret yang betul-betul kami saksikan gitu. Jadi orang kalau dia bermaksiat kepada Allah Ta'ala, dia tinggalkan kewajiban dia kepada Allah Ta'ala, Allah hukum. Itu lebih baik. Itu lebih baik daripada Allah akhirkan azabnya itu, musibah itu. Karena tadi, innallaha idza arada bi 'abdihi khairan, nah, yu'ajjilu lahu al-uqubata fid dunya. Tapi wa idza aradallahu bi 'abdihi syarran, jika Allah menghendaki keburukan bagi seorang hamba, maka apa? Amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwafiya yaumal qiyamah. Tapi jika Allah menghendaki keburukan bagi seorang hamba, Allah akan tahan azabnya. Allah akan tahan azabnya meskipun dia banyak berbuat dosa. Nah, sampai kelak nanti Allah akan timpakan seluruh azabnya karena perbuatan dosanya ketika di hidup dunia, kelak di akhirat. Padahal Allah Ta'ala mengatakan, wala azabul akhirati asyaddu wa abqa. Dan azab akhirat itu jauh lebih dahsyat, lebih mengerikan dan lebih kekal. Jadi lebih baik kita itu ditegur oleh Allah Ta'ala supaya kita sadar atas perbuatan dosa kita. Ya Rabb. Nah, di dunia, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi ketika kita musibah kita ingat itu supaya kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu dan sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Itu cara ya, faktor kedua yang bisa membuat kita mampu bersabar, yaitu kita ya ingat bahwa tidaklah suatu musibah itu menimpa diri kita kecuali disebabkan karena perbuatan dosa kita, karena perbuatan kemaksiatan kita. Dan tidaklah itu diangkat oleh Allah kecuali dengan kita banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak beristighfar, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dan begitulah yang dilakukan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bayangkan manusia sehebat Rasulullah, semulia Rasulullah, manusia paling mulia di hadapan Allah Ta'ala, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, wa inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi mi'ata marrah. Sungguh aku ini beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah dalam sehari semalam fil yaumi wal lailati mi'atu au mi'ata marrah. 100 kali. Nah, bagaimana keadaan kita ini? Apakah kita mencontoh Rasulullah SAW? Apakah kita memperbanyak istighfar? Apakah kita banyak berbuat dosa? Banyak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak sekalian? Nah, tentu ini harus jadi renungan buat kita semua. Jadi kalau kita kena musibah terus, bisa jadi itu sebabnya dosa kita. Maka beruntunglah ya. Kalau kita ingat
pada apa yang dikatakan oleh seorang ulama tadi. Lalu akhirnya kita bertaubat dan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Nah, mudah-mudahan dengan demikian maka Allah akan angkat musibah yang menimpa diri kita ini, ya Rabb. Yaitu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ini sudah jam 7 ya. Yang berikutnya adalah Bapak sekalian, ini terakhir ya Pak Dudi, nanti kita bisa lanjut dengan tanya jawab ya. Faktor berikutnya agar kita mampu bersabar adalah ya ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak nyaman ya, dari seorang makhluk tadi, maka ingatlah bahwa ya Allah telah menjanjikan pahala yang sangat besar bagi orang yang mampu bersabar, bagi orang yang mampu ya memaafkan tindakan orang lain kepada dirinya yang itu menyakitkan dia. Maka di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 40 Allah Ta'ala mengatakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innallaha la yuhibbudz zalimin. Perbuatan buruk itu imbalannya adalah keburukan yang sama. Jadi kalau ada orang berbuat buruk kepada dia, kita boleh berbuat buruk kepadanya tapi harus setimpal, sama, tidak boleh lebih. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Ya, contoh tadi ya, kalau ada tetangga suka meracun pohon kita, ya kita racun lagi pohonnya dia kan gitu. Nah, itu sebanding. Atau kalau ada orang mukul kita 1 kali pukulan, kita boleh balas dia 1 kali pukulan, tidak boleh lebih dari itu. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Faman afa, tapi barang siapa yang memaafkan ya tindakan buruk orang lain kepada kita misalnya, wa aslaha. Nah, dan dia melakukan perbaikan. Ya. Jadi dia tidak membalas keburukan seseorang yang lakukan kepadanya, tapi dia maafkan. Bahkan dia melakukan kebaikan, fa ajruhu 'ala Allah. Pahalanya itu nanti Allah yang akan memberikan kepada dia. Bahkan nanti dalam ayat yang lain Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna. Ya, sesungguhnya orang-orang sabar itu akan dipenuhi oleh Allah dengan pahala yang tidak terkira gitu ya. Nah, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memenuhi pahala orang yang sabar itu tanpa dikira-kira, bighairi hisab. Artinya Allah berikan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak bagi orang-orang yang mampu bersabar. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik sekalian, innahu la yuhibbudz zalimin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Surah Asy-Syura ayat 40. Nah, ini bapak ibu sekalian, maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika seseorang itu mendapatkan suatu tindakan dari orang lain yang tidak mengenakan dirinya, maka manusia itu terbagi kepada 3. Nah, golongan pertama adalah zalimun yakhudhu fawqa haqqihi. Orang yang berbuat zalim, dia melakukan suatu tindakan di atas apa yang dia terima. Ya tadi misalnya, mungkin baterai lemah Ibu. Dia dipecat, di PHK dari tempat kerjanya disebabkan provokasi dari si B tadi. Lalu kemudian dia datangi si B, kemudian dia pukuli si B, bahkan mungkin dia bunuh si B karena telah memprovokasi bos di mana dia bekerja. Wah, ini dia zalim. Karena lagi. Orang itu belum tahu menyentuh. Atau yang kedua, wa muktasidun ya'khudhu biqadri haqqihi, atau yang pertengahan. Nah, dia melakukan satu tindakan sesuai dengan kadarnya yang seharusnya tadi. Misalnya dia dipukul 1 kali, dia pun memukul 1 kali. Nah, atau yang ketiga, tingkat yang terbaik ini adalah muhsinun ya'fu wa yatruku haqqahu. Orang yang berbuat ihsan. Dia berbuat baik. Dia tidak membalas keburukan seseorang yang dilakukan pada dirinya, tapi dia memaafkan, ya, dia memaafkan, bahkan dia tidak mau mengambil hak dia untuk melakukan satu balasan, meskipun sebenarnya dia mampu. Nah, inilah Bapak Ibu dan harus sekalian, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Ya,
beberapa perkara, beberapa faktor yang membuat kita mampu bisa bersabar dalam menghadapi situasi yang tidak mengenakan ya dari seseorang. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadir sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, apa yang kita bisa bahas ya pada kesempatan pagi hari ini, insyaallah ya, nanti itu ya Pak Dudi. Ini sudah jam 7:05, nanti supaya ada waktu untuk dialog, tanya jawab, nanti kita cukupkan sampai di sini. Tadi saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan ya. Gimana Pak Dudi? Ya, saya kembalikan ke Pak Dudi. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan katsir. Terima kasih Ustaz Hasan atas tausiahnya. Ini langsung ada 2 pertanyaan di chat Ustaz. Ya, baik. Langsung ditanggapi J, satu-satu J. Ya, sebentar saya gimana nih cara yang pertama ini dari Jeng Wisnu Wardani. Pertanyaannya adalah, izin bertanya Ustadz, apakah sikap sabar kita saat agama direndahkan atau dilecehkan? Begitu pertanyaannya Ustadz. Apakah kita bersabar saat agama kita dilecehkan gitu ya Pak Dodi ya? Ya, direndahkan atau dilecehkan. Ya, baik, terima kasih. Nah, ini lain halnya jika tindakan pelecehan itu berkaitan dengan masalah agama kita. Nah, ini ya. Berbeda jika itu dilakukan kepada diri kita. Jadi kalau urusan agama, syariat agama kita yang dilecehkan, Al-Quran dilecehkan, Rasulullah dilecehkan, Allah dilecehkan, maka tidak ada sabar dalam hal yang seperti ini. Ya, Bapak Ibu dan sekalian. Kita harus marah sebagaimana marahnya Rasulullah SAW terhadap tindakan orang munafik yang menghinakan agama. Nah, maka kata Aisyah, Rasul itu kalau dirinya yang dihina, dirinya yang direndahkan, nah, beliau tidak marah, beliau mampu bersabar. Dulu ada istri Abu Lahab, yang dalam surah Al-Lahab disebutkan hammalatal hatab. Ya. Jadi istri Abu Lahab itu hammalatal hatab. Allah ibaratkan dia ini seperti pembawa kayu bakar. Para ahli tafsir mengatakan, misalnya kita bisa baca dalam tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Aisyah Tafsir, di antara salah satu makna hammalatal hatab, pembawa kayu bakar itu adalah provokasi. Dia ini suka memprovokasi orang-orang untuk membenci Muhammad SAW. Ya. Atau dia itu sering membawa kayu yang berduri yang kemudian dia tebarkan di jalan yang biasa dilewati oleh Rasulullah ketika Rasul akan sholat subuh. Hammalatal hatab. Rasul sabar. Ya. Bahkan pernah suatu saat Rasulullah ada di dekat Ka'bah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Istri dari Abu Lahab namanya Ummu Jamil ya kunyahnya, datang untuk apa? Melempar Rasulullah SAW. Dia bawa batu. Dia bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Hei Abu Bakar, mana temanmu Muhammad itu? Mana teman Muhammad? Katanya dia menghina aku. Mana orang yang saya mau lempar dia pakai batu ini?" Padahal Rasul ada di situ. Tapi ya, Allah Subhanahu wa taala menghijabi Rasulullah sehingga si Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab ini tidak bisa melihat langsung Rasulullah SAW. Seandainya Rasul mau, tentu saja Rasul bisa banting, dilawan karena dia perempuan. Tapi tidak, Rasul tidak melakukan hal itu. Ya, berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah melindungi dirinya, dan akhirnya Allah berikan hijab sehingga Rasul tidak terlihat oleh si Ummu Jamil. Itu kalau berkaitan penghinaan terhadap dirinya. Tapi ketika ada orang menghina Allah, menghina syariat agama Allah, ya, pernah waktu itu ada seorang munafik yang menghina Rasul, menghina para sahabat, menghina tokoh-tokoh agama, ya. Jadi mereka itu, kata si orang munafik ini, ya, aku tidaklah melihat para ulama-ulama kalian, pemimpin-pemimpin kalian, melainkan mereka itu ya akzabu al-sinan wa argobu butunan wa akbanu inda al-liqa. Jadi pemimpin-pemimpin kalian, termasuk ya ini ulama-ulama kalian. Ini kata si orang munafik ini, tidaklah mereka ini adalah orang yang banyak berbohong. Ya, tidaklah mereka ini ya hanya orang ngikutin hawa nafsu, banyak makan.
Dan tidaklah mereka ini, kecuali mereka ini adalah orang-orang pengecut. Ya agbanu indal liqa, pengecut ketika bertemu dengan musuh. Lalu sampailah berita itu kepada Nabi SAW. Allah sampaikan berita itu. Waktu itu ada seorang sahabat mendengar, fulan, ya, kamu innaka munafik, kamu ini munafik. Saya pasti akan sampaikan ini kepada Rasulullah SAW. Nah, akhirnya sebelum sahabat yang mendengar penghinaan seorang munafik terhadap syiar Islam tadi sampai kepada Nabi, Allah sudah lebih dahulu menyampaikan kepadanya. Lalu kemudian turunlah ayat Al-Quran yang berbunyi, ya, wala in sa'altahum, kalau engkau bertanya kepada mereka wal Muhammad, la yaqulunna, maka pastilah mereka akan berkata, innama nahnu nakhudu wa nal'ab. Sesungguhnya kami hanya bermain-main dan bersenda gurau saja. Itu Allah tegaskan dalam Al-Qur'annya. Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul, katakan wahai Muhammad. Nah, katakan kepada siapa? Kepada orang munafik tadi. La ta'tadiru, atau abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya engkau jadikan bahan olok-olok? Abillahi wa rasulihi, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Itu dalam Al-Qur'an ya, sekalian. Nah, apakah kamu jadikan Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya, utusannya, kalian jadikan itu sebagai bahan olok-olok? La ta'tadiru, kata Rasulullah. Jangan kalian minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kamu sudah kafir setelah kamu beriman. Nah, ini menunjukkan ketika syiar Islam itu dihina, diremehkan, diinjak-injak oleh seseorang, maka kita wajib marah sebagaimana marahnya Rasulullah SAW. Bapak sekalian. Itu. Nah, itu bisa Bapak Ibu ayat tadi ya bisa temukan di dalam Al-Quran, ya, dalam surah apa itu ya? Di salah satu ayat ya dalam Al-Quran kita bisa temukan tadi. Qad kafartum ba'da imanikum. Ya, sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Nah, artinya apa? Rasulullah SAW beliau tidak memaafkan orang yang menghina Allah, menghina ayat-ayatnya, menghina Rasulullah bukan secara pribadi, tapi menghina Rasul sebagai Rasul ya, yang dianggap tadi pengecut, dianggap pembohong. Nah, itu dihina. Maka marahlah Rasul SAW. Maka Rasul ketika dia bergelantungan di pelana untanya Rasulullah SAW, Rasul tidak memaafkan. Qad kafartum ba'da imanikum. Dia sudah kafir. Maka kalau ada orang kok berani menghina Rasulullah, berani menghina sahabat, berani menghina isi-isi Rasulullah SAW, maka orang seperti itu telah kafir. Dia tidak bisa dimaafkan kecuali dia ya bersyahadat ya setelah membatalkan syahadatnya sendiri. Maka di dalam kitab Nawaqidus Syahadatain disebutkan salah satu faktor yang bisa membuat seseorang itu batal syahadatnya adalah ketika dia menghina syariat-syariat agama, termasuk menghina Al-Quran, menghina Allah, menghina Rasulnya, dan kita sebagai umatnya wajib melakukan pembelaan. Dulu ada kasus lainnya, seorang suami punya istri yang dicintainya, bahkan telah melahirkan anak-anak dari darah dagingnya. Tapi istrinya ini suka sekali menghina-hina Nabi SAW, menghina Rasulullah SAW. Nah, akhirnya apa yang terjadi, sekalian? Akhirnya si suami ini membunuh istrinya sendiri, padahal istrinya lagi hamil. Ya. Itu dibunuh oleh suaminya sendiri. Ya, dipakai linggis atau kapak begitu ya, sampai terbelah perutnya, keluar anaknya, nah, dan istrinya mati. Sampailah kabar itu kepada Nabi SAW. Nah, lalu Rasul bertanya siapa yang tadi malam melakukan pembunuhan menghadap kepada Nabi SAW, dan bahkan ada dalam riwayat dikatakan orang ini tidak bisa melihat ya, buta matanya. Datang menghadap ya, bersimpuh di hadapan Nabi, ya Rasulullah, saya yang telah membunuh orang tersebut dan dia adalah istri saya sendiri. Dan saya lakukan itu karena saya berkali-kali mengingatkan dia supaya dia tidak menghina engkau sebagai Rasul Allah. Tapi dia terus melakukan itu dan akhirnya terpaksa saya bunuh dia. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, berdasarkan hadis ini sebagian mengatakan bahwa ya membela agama, membela syariat agama kita ada suatu tindakan yang harus dilakukan ketika ada orang yang melakukan pelecehan, dan ini kita harus tegaskan. Di dalam konteks ini maka tidak ada ya, sabarnya adalah dengan cara apa?
sabarnya dengan cara memberikan pelajaran kepada orang tersebut. Bahkan Umar pernah juga membunuh. Ya. Kalau Bapak Ibu baca dalam Al-Quran, itu ada ayat bahwa fala warabbika la yu'minuna, ya. Demi Allah Tuhanmu tidaklah, ya, orang itu beriman hatta yuhaqqimuka, sehingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim bima syajara bainahum, terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Jadi Rasul, kata Allah, tidaklah seseorang itu beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai pemutus bima syajara bainahum, terhadap apa perselisihan yang terjadi di antara mereka. Nah, lalu kemudian wala yajiduna fi anfusihim haraja fi ma qadaita, ya, dan mereka tidak mendapatkan keberatan dalam diri mereka terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, wa yusallimu taslima, dan mereka betul-betul, ya, tunduk pasrah terhadap keputusan Nabi SAW. Nah, ini artinya Bapak Ibu sekalian, kalau Nabi sudah memutuskan, menetapkan segala sesuatu, maka kita harus ikut. Meskipun mungkin kita enggak ridho. Kalau kita enggak ridho dengan apa yang ditetapkan oleh Nabi, maka kita berarti tidaklah beriman. Maka suatu ketika diceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, ada seseorang yang berkonflik dengan temannya, lalu mengeluh, minta keputusan kepada Nabi SAW. Lalu oleh Nabi diputuskan bahwa yang benar si A, yang salah si B. Itu keputusannya setelah Nabi mendengar apa yang mereka ucapkan. Lalu kemudian si B yang dihukumi salah oleh Nabi tidak terima. Saya nggak terima dengan keputusan Nabi. Kemudian dia datang kepada Abu Bakar. Ayo kita datang ke Abu Bakar. Lalu kemudian kata Abu Bakar, apa yang dikatakan oleh Nabi itulah keputusan saya. Jadi maka si A yang benar, si B keliru. Si B tidak puas lagi. Ayo kita datang kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Tidak terima dengan keputusan Nabi. Tidak terima dengan penguatan Abu Bakar As-Siddiq dengan keputusan Nabi. Datang kepada Umar. Lalu dia menyampaikan bahwa telah terjadi begini dan begini antara kami berdua. Lalu kami datang kepada Nabi. Nabi memutuskan, tapi saya tidak terima. Apa yang terjadi, sekalian? Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu masuk ke dalam rumahnya. Beliau mengambil pedang. Lalu beliau penggal leher orang yang tidak terima dengan keputusan Nabi itu. Karena dia menghina Rasul SAW. Rasul sudah memutuskan dia tidak terima dengan keputusan Nabi SAW. Ini menghinakan utusan Allah. Maka apa yang dilakukan oleh Umar ada satu tindakan yang benar, ya. Nah, maka nanti turun ayat yang lain yang membenarkan tindakan Umar bahwa orang tidak boleh menghina Rasul, meremehkan keputusan Rasul SAW. Nah, beberapa cerita yang kami sampaikan ini menunjukkan bahwa kalau agama kita, syariat agama kita diinjak-injak, diremehkan, dihina, maka kita sebagai muslim harus melakukan pembelaan. Nah, jadi sabarnya kita dalam menghadapi situasi seperti itu adalah membelanya, melakukan pembelaannya. Nah, ini walaupun tadi ya contoh-contoh yang kami berikan itu tindakan-tindakan tegas, dan itu disebutkan dalam banyak riwayat. Yaitu Pak Dudi, ya, jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta sekalian, begitulah cara menghadapi jika agama kita, ya, kitab kita, Al-Quran kita, syariat agama kita yang dilecehkan, dihinakan, begitulah seharusnya. Kalau di kita barangkali di Indonesia, gitu ya, ya kita laporkan orang seperti itu. Ya, itu karena kita negara hukum, ya, yang semua sudah diatur. Kalau ada orang melakukan satu tindakan, ya pernah juga kan terjadi ada orang melecehkan Rasulullah SAW, walaupun tidak semua, ya, akhirnya ditangkap oleh Pak polisi, ya. Nah itu harus ditindak. Ya, itu sekalian, Pak Rudi dan Bapak Ibu dan sekalian, apa yang bisa kami jawab dari pertanyaan pertama. Ya, yang kedua gimana Pak Rudi? Yang kedua dari Pak Haji Maman ini. Assalamualaikum Ustaz. Apakah ketidaksabaran dapat menimbulkan dosa jariah? Misalnya, kita buat status tentang kondisi kita yang sedang bahagia karena anak kita lulus di tempat yang diidamkan misalnya. Dan banyak menimbulkan gibah. Karena ada orang yang dalam posisi sebaliknya ikut membaca status tersebut. Ini pertanyaan yang kedua. Padahal tadi kita nge-share kabar gembira gitu Pak, ya. Ya, kabar gembira bagi si A, tapi mungkin si B nggak suka gitu loh. Ternyata si B ada yang nggak suka gitu, ya. Lalu dia komentar yang mungkin menyakitkan kita, ya. Padahal kita cerita kabar gembira kok ada orang nggak suka gitu, ya. Nah,
Nah itu tadi, seharusnya kita sabar. Nah, lalu kalau kita tidak sabar bagaimana? Itu ya, itu Pak Dudi ya, begitu ya kira-kira ya. Jadi, kurang lebihnya. Nah, maka tadi kalau kita mendapatkan respon negatif, padahal cerita yang kita bagi di medsos kita adalah cerita positif, mungkin karena ada orang hasad, dengki. Orang dengki itu dia SOS ya, senang, semos ya, semos. Orang senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itulah orang hasad, orang dengki. Jadi kalau ada orang bahagia, gembira, dia pasti nggak senang. Atau sebaliknya, kalau ada orang menderita, susah, dia senang. Itu orang hasad, dengki. Maka Rasul mengatakan, iyyakum wal hasad, jauhilah oleh kalian sikap dengki, fa inal hasad, karena sesungguhnya hasad itu, kedengkian itu, ta'kulu al hasanat kama ya'kulu al hasanat kama ta'kulu an-nar al hataba. Kedengkian itu ya bisa menghabiskan amal baik kita sebagaimana api bisa memakan kayu bakar. Nah, itu dengki. Nah, lalu apakah kita sebagai pihak yang nge-share berita positif tadi tentang keluarga kita lalu dikomentari negatif, bagaimana seharusnya? Ya sabar. Ya kita harus sabar. Nah, kalau kita tidak sabar lalu merespon dengan komentar yang negatif juga, bahkan mungkin lebih negatif lagi, yang biasa sering kita temukan ya di media sosial tuh ya. Ketika ada orang berdebat beda pandangan, beda mazhab politik, lalu saling serang, saling mencaci maki dan seterusnya. Nah, kalau kita nggak bersabar maka itu yang terjadi. Dan tidak sedikit juga pada akhirnya mereka berjanji ya, janjian berkelahi di satu tempat. Itu sering kita baca ya. Kenapa? Itu karena tidak sabar menghadapi komentar nyinyir seseorang kepada status yang kita buat di medsos ya, di media sosial kita. Nah, lalu kalau kita nggak bersabar, bagaimana? Ya tadi, ya kalau kita tidak bersabar, inilah ya musibah. Anna musibatahu musibatun hakikiyah. Ini betul-betul musibah. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi tadi, kalau dalam bahasa kita bagikan orang yang sudah jatuh tertimpa tangga tadi. Itu Pak Dudi dan Bapak sekalian ya. Maka bersabarlah, mudah-mudahan kalau kita bersabar tadi dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala dan mudah-mudahan ini adalah cara Allah untuk memberikan kebaikan kepada kita. Yaitu Allah Ta'ala alam bisawab. Yaitu Pak Dudi. Pertanyaan selanjutnya ini dari Mbak Anin, Ustaz. Ya, monggo. Bagaimana melatih kita untuk selalu husnudzon sama husnudzon sama Allah? Allah, ya. Ya baik, terima kasih Bu Anin ya. Bagaimana cara melatih diri kita untuk senantiasa husnudzon kepada Allah Ta'ala? Yaitu dengan tahu ilmunya. Dengan tahu ilmunya bahwa apapun yang terjadi pada diri kita itu sesungguhnya terjadi karena kehendak dan izin Allah Ta'ala. Dan pasti ada hikmah di balik itu. Pasti ada hikmah di balik itu. Itu ilmunya. Jadi kita harus memahami. Ya. Dan kaidah ini tentu berdasarkan dalil dari Al-Quran atau dari Sunnah Rasulullah SAW. Mana dalilnya? Tadi ya bahwa sesungguhnya apapun yang terjadi pada diri kita, sesuatu yang tidak enak, tidak nyaman, kalau kita mampu berhusnudzon kepada Allah Ta'ala, mungkin ini karena Allah ingin memberikan kebaikan kepada saya dan seterusnya. Nah, itu bisa kita lakukan saat kita tahu ilmunya ya, tahu ilmunya. Misalnya dalam hadis mengatakan ma asaba al-mu'mina min musibatin. Tidaklah ada satu musibah yang menimpa seorang mukmin dari satu musibah. Min wasabin wala nasabin wala hammin wala ghammin wala syaukatin syakuha. La ya khatallahu biha khati'atahu au rafa'allahu biha darajatahu. Itu dalam hadis sahih Bukhari ya. Yang artinya tidaklah ada satu musibah yang menimpa seorang mukmin, baik itu kelelahan, baik itu sakit ya, baik itu kekhawatiran, baik itu kedukaan, baik itu kesedihan ya, kecuali dengan itu semua Allah akan ampuni dia kesalahan-kesalahan atau dosanya dan Allah akan angkat dia dengannya derajatnya. Nah ini sekalian,
Nah, ini hadis sahih dari Nabi SAW. Jadi sesungguhnya apa saja kita rasakan, kelelahan, kekhawatiran, ketakutan, sakit, kecapean, kedukaan tadi, dan bahkan ketika kita kena duri, ya, hatta saukatu yusyakuha, lalu kita bersabar kepada Allah, ya, kita bersabar di hadapan Allah, kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu justru akan menjadi penghapus dosa dan sekaligus mengangkat derajat kita. Dalam hadis yang lain Allah mengatakan innallaha idza ahabba qauman ibtalah. Sesungguhnya Allah taala ketika mencintai suatu kaum, ibtalahu, Allah akan uji dia. Faman radiya falahu ridha, barang siapa yang ridha dengan ujian Allah, ya, kita husnuzon, Allah akan memberikan kebaikan kepada kita, maka Allah pun ridho kepadanya. Faman syahita falahu suhtu, tapi barang siapa yang marah, dia tidak ridho, Allah pun marah kepadanya. Nah, ini diantara beberapa ilmu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka insya Allah dengan ilmu-ilmu ini, pengetahuan kita tentang hadis-hadis Nabi terkait dengan tadi ya, suatu musibah yang mengenai diri kita, itu sesungguhnya adalah ya, Allah sedang menunjukkan kecintaannya kepada kita, atau Allah sedang menghapuskan dosa-dosa kita. Tinggal apakah kita mampu berhusnuzon kepada Allah atau tidak. Nah, tentu kalau kita mampu berhusnuzon, kita akan bersabar ya. Yaitu Pak Dude dan Bapak Ibu sekalian, ya Bu Anin, jawaban yang bisa kami sampaikan. Wallahu taala alam bishawab. Oke. Terima kasih Ustaz. Ini masih ada 2 pertanyaan lagi, dijawab cepat saja ya Ustaz. Ya, baik. Ini yang pertama dari Mas Abdul Ghafir. Ustadz mau tanya bagaimana sikap bersabar kita dalam menghadapi musibah yang bersifat massal atau kolektif seperti bencana alam lah. Apa makna watawasau bil sabr gitu? Itu pertanyaan. Dari Pak Abdul Ghafir ya? Iya, Abdul Ghafir. Ya, terima kasih Pak Abdul Ghafir ya. Baik. Ya sama ya, ketika kita terkena musibah yang massal, yang sifatnya massal seperti erupsi Gunung Semeru kemarin ya, banyak orang jadi korban, rumah-rumahan khususnya, ya kita bersabar. Nah, caranya gimana? Kita menerima itu dengan ridho. Sabar dan ridho. Tentu kita tidak bisa ridho kecuali kalau kita mampu bersabar. Nah, maka kan dalam Al-Quran jelas sekali, tidaklah kami biarkan manusia itu pasti akan diuji. Dari rasa takut, rasa lapar, kehilangan harta, kehilangan keluarga, itu. Nah, waraksi minal amwali was samarat wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang sabar, yaitu siapa? Alladzina idza asabathumul musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yaitu mereka yang apabila terkena musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan kami ini hanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam Al-Qur'an ya, dijelaskan sekalian. Jadi sabar itu dengan ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Habis rumah kita, meninggal sebagian anggota keluarga kita, itu semua milik Allah, semua diambil oleh Allah Ta'ala, dan memang kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi begitu sabarnya. Dan kalau bisa lanjutkan dengan ucapan Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah ya pahala kepadaku dari musibah ini dan gantilah apa yang hilang dariku itu dengan sesuatu yang lebih baik. Yaitu Pak Ghafir ya jawaban yang bisa kami sampaikan. Jadi ya, bersabarnya adalah tadi mengucapkan kalimat istirja dan berdoa tadi. Wallahu taala a'lam bishawab. Yaitu yang bisa kami sampaikan. Baik. Terima kasih Ustaz. Ini pertanyaan terakhir sepertinya di atas tadi sudah dijelaskan Ustaz. Tentang terjawab, orang ya, yang menghina Rasul ini intinya. Ya, sudah. Sudah ya tadi ya. Nah, ada terakhir tadi muncul di terakhir banget tadi. Oh ya ini dari Mbak Aminah Wulan. Assalamualaikum. Ustadz mau tanya bagaimana kita mampu bersabar ketika dalam penderitaan dan dalam penghinaan. Bukankah kita nggak boleh marah dan mengatakan yang jelek? Tapi kalau didoakan yang baik kepada yang mendolimi kita, bagaimana Ustadz? Ya, baik. Terima kasih Bu ya. Iya, itu tentu satu sikap yang paling baik ya. Jadi ketika kita dizalimi seseorang, kita dihina oleh seseorang, lalu kita bersabar, kita tidak membalasnya, bahkan kita lebih dari itu, kita mendoakan kebaikan bagi orang yang menghina kita, bagi orang yang merendahkan kita. Nah ini keadaan yang paling bagus ya. Tadi ya, disebutkan bahwa tingkatan orang ketika menghadapi
tindakan buruk seseorang kepada dirinya itu ada 3 tadi. Ada orang yang zalim, dia membalas dengan balasan yang lebih keras, atau dia muktasid pertengahan, dia membalas sesuai dengan kezaliman yang dilakukan oleh seseorang kepada dirinya. Tapi ada yang paling baik, yaitu al-muhsin, yang ya'fu wa yatruku haqqahu, yaitu orang yang memaafkan dan dia tidak mengambil haknya untuk membalas, untuk membalas orang yang telah berbuat buruk kepadanya. Maka itulah sebaik-baik perbuatan yang Ibu tadi sampaikan, dan itu sesuai dengan ayat Allah surah Asy-Syura ayat 40 tadi, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Maka orang yang bersabar seperti yang Ibu ceritakan, dia mendoakan dan doa-doa baik, itu nanti Allah sendiri yang akan memberikan pahala kepadanya. Itu wallahu taala alam bisawab. Yaitu Pak Rudi jawaban yang bisa kami berikan. Enggak tawasaw bisabar. Oh ya, makna wa tawasaw bisabar saling berwasiat menasihati dalam kesabaran. Itu maksudnya seperti apa? Ya tadi, ketika kita ada teman yang kena musibah, kita nasihati, sabarlah. Ya ini sesungguhnya bisa jadi karena Allah ingin memberikan kebaikan kepada dirimu berdasarkan hadis Nabi tadi, atau sabarlah. Bisa jadi musibah yang engkau rasakan ini dalam rangka untuk menghapus dosa-dosamu atau untuk mengangkat derajatmu. Nah, kita nasihati dia sehingga dia bisa mampu bersabar menghadapi situasi seberat apapun. Itu Pak Dudi dan Bapak Ibu serta harus sekalian ya. Jadi itu yang maksud wattawasaw bisabar. Nah, maka orang yang saling nasihat menasihati, saling berwasiat dalam kesabaran, itu diantara tanda dia termasuk orang yang tidak rugi. Sebagaimana dijelaskan di dalam surah Al-Asr kan. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bisabr. Demi masa sesungguhnya semua manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Nah, itu maka orang yang mampu saling menasihati sesama temannya, sesama koleganya, itu termasuk dia berarti punya ya satu modal penting untuk bisa menjadi kelompok orang yang tidak merugi di bumi ini ya, ketika dia menjalani kehidupan ini. Yaitu ya, jadi yang dimaksud wattawasaw bisabar, saling berwasiat menasihati dalam kesabaran. Itu wallahu taala alam bisawab. Yaitu Pak Dudi dan Bapak Ibu serta sekalian. Terima kasih sekali lagi Ustaz Ahmad Asnanuddin Umar. Jazakallah khairan katsir. Kan saya meringkas ya Ustaz. Ya, Lesson pada pagi hari ini adalah sabar merupakan perintah Allah yang banyak dituliskan di dalam Al-Quran. Sehingga sabar menjadi wajib hukumnya. Cara agar kita mampu bersabar adalah yang pertama, janganlah fokus pada perbuatan orang tersebut, tetapi selalu ingat bahwa perbuatan tersebut adalah kehendak dari Allah. Yang kedua, menyadari bahwa musibah dari perbuatan orang lain adalah akibat dosa atau kesalahan kita yang pernah kita lakukan, sehingga kita sikapi dengan introspeksi diri, beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, selalu ingat bahwa Allah menjanjikan pahala yang besar bagi orang-orang yang sabar dan memaafkan perbuatan buruk orang lain. Walau alam. Itu ya, itu sekali Pak Ridi. Masya Allah. Ya. Barakallahu fiikum. Nanti sebelum diakhiri ditutup dengan doa ya Ustaz. Ya, siap Pak Ridi. Alhamdulillah, info yang pertama pagi hari ini tadi saya hitung tembus ke 60 Ustaz, sekitar 60-62 Masya Allah. Kemudian ya insya Allah di Sabtu depan yang akan hadir di Zoom kita hari itu adalah Ustadz Eki Firdaus, yang kalau tidak salah ini yang ketiga atau yang keempat, dia akan hadir kembali di Zoom Sabtu pagi. Untuk selanjutnya monggo Ustadz sebelum ditutup dipimpin doa dulu nggih agar pengajian ini membawa keberkahan dan kebaikan untuk kita semua. Amin. Baik Pak Dudi, terima kasih Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah mengkaji satu bab penting. Semoga apa yang kita kaji ini bermanfaat ya, untuk kita semua. Dan tentu saja kami mohon maaf jika apa yang kami sampaikan ada kesalahan. Dan mari kita akhiri kajian kita pagi ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Bapak Ibu mengaminkan doa kami di tempat masing-masing ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aqsim lana min khasyyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma yuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma yuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul warisa minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man hadana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis saqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min jawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati nikmatika wa jami'i sakhatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan sekalian, Pak Dudi ya. Alhamdulillah kita sudah tutup dengan doa. Semoga apa yang kita harapkan, kita munajatkan dalam doa-doa yang kami bacakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Ya, sekali lagi saya mewakili jamaah mengucapkan terima kasih Ustaz. Ya, sami-sami. Pada pagi hari ini. Sebelum ditutup, tadi kelupaan kita ambil sesi foto dulu. Monggo Bapak Ibu, mic-nya boleh dibuka Pak Carek. Monggo. Alhamdulillah nih Ustaz. Ya. Pengajiannya membawa berkah Ustaz. Yang tadinya tidak kenal jadi kenal, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Monggo Bapak Ibu. 1, 2, 3. Berikutnya. Ya. 1, 2, 3. Ampun. Ya. Alhamdulillah. Monggo pengajian pada pagi hari ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Saya Muhammad Dudi beserta Eka Putranda dan tim mengucapkan terima kasih banyak atas kerawan panjenengan. Insya Allah kita akan bertemu kembali di Sabtu depan di jam yang sama. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Ustaz. Matur suwun semuanya. Anin matur nuwun, Bu Guru matur nuwun. Matur nuwun Om Dudi. Matur suwun Mbak Ida. Salam. Mas Cici matur suwun.